Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pelatihan kita hari ini, bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya, seperti yang tadi disampaikan sama ustaz-ustaz yang sudah tampil. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah sabda dari baginda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW sabda, janganlah kita menjadi manusia yang sombong. Jadilah kamu menjadi orang yang merendahkan diri, merasa dirinya hina di hadapan manusia lainnya, atau menjadi orang yang tawadhu. Dan jangan sebaliknya, jangan menjadi orang yang sombong, karena Allah pasti akan menjatuhkan derajatnya. Jika kita merasa diri kita hina dibandingkan manusia lainnya, merasa kita rendah di hadapan manusia lainnya, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Rasulullah SAW adalah salah satu pribadi dari seluruh manusia, seluruh umat manusia di muka bumi ini yang wajib kita teladani sifat rendah hatinya, sifat ketawaduannya wajib kita contoh. Karena Allah SWT telah menganjurkan kita untuk meniru Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang terbaik yang wajib kita teladani. Allah sendiri membuktikan ketawaduan Rasulullah SAW ketika pada suatu saat Allah bercakap-cakap dengan Nabi Ibrahim AS, dengan Nabi Musa AS, dengan Nabi Isa AS, dan dengan Rasulullah SAW. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, siapakah dirimu? Nabi Ibrahim menjawab, ana Khalilullah, saya adalah kekasih Allah. Jawaban yang benar, karena beliau adalah kekasih Allah. Lalu Allah SWT bertanya kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, siapakah dirimu? Nabi Musa AS menjawab, ana kalimullah, saya adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Sebuah jawaban yang tepat, yang benar, karena beliau pernah diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Lalu Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa AS, wahai Isa, siapakah dirimu? Nabi Isa menjawab, ana ruhullah. Sebuah jawaban yang benar, karena Nabi Isa mendapatkan mukjizat dari Allah SWT. Dengan izin dari Allah SWT, Nabi Isa bisa membangkitkan manusia yang sudah meninggal dunia. Ketika Allah SWT bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, siapakah dirimu? Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, sebagai kekasih Allah, tentu bisa menjawab dengan sedikit sombong, saya adalah kekasih Allah, karena beliau kasih Allah, sesuai dengan yang kita ucapkan setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad selalu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Ana yatim, saya adalah anak yatim. Sebuah jawaban yang sangat merendahkan diri, sebagaimana kita alami di dunia ini, di masyarakat kita. Anak-anak yatim itu seringkali disia-siakan, mentang-mentang dia nggak punya orang tua, nggak punya ibu atau bapak. Seringkali anak-anak yatim ini mendapat pandangan yang agak hina di hadapan manusia lainnya. Inilah sebuah tahu dari Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Sebagai salah satu Rasul pilihan Allah, sebagai kekasih Allah
yang nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat merendahkan dirinya, yaitu ana yatim, saya adalah anak yatim. Demikian sifat keteladanan dari Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segeruk-geruk ikan pasti ada dalamnya. Ambil dagingnya untuk tulangnya, ambil yang bening buang yang keruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jauh salam saya kencang, mudah-mudahan bisa beli mobil yang mewah, amin. Bisa beli rumah yang mewah, amin. Bisa beli motor yang mewah, amin. Punya anak yang soleh dan soleha, amin. Bisa berangkat ke Mekah, amin. Bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, amin. Bisa sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah, amin. Bisa berdoa di depan Ka'bah dan mudah-mudahan yang matinya husnul khatimah, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah, dan yang udah nikah mudah-mudahan kita doain besok bisa nambah, amin. Yang aminnya kenceng bapak-bapak yang udah nikah berarti besok ingin nambah. Biar semangat saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yaitu Ustaz Isbi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, beserta para panitia pelatihan kader dai dan daya. Insyaallah beliau juga panjang umur, sehat badan, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 111 yang terakhir. Allah di akhir ayat bilang laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran yang dapat bisa kita ambil. Maka oleh pada siang hari ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat mengambil pelajarannya untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu hari ada seorang saudagar kaya yang berumur sekitar 65 tahun. Terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Pada suatu hari pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Maka terjadilah dialog. Pak, ya saya. Umur Bapak berapa tahun? Umur saya? Ya, umur Bapak. Ya sekitar hanya 7 tahun anak. 7 tahun Pak? Ya 7. Harta Bapak berapa banyak? Harta saya? Ya harta Bapak. Ya sekitar 10 sampai 15 juta anak. Kalau anak Pak? Kalau anak saya cuma 1 Pak. 1? Ya cuma 1. Lalu wartawan ini berkata kepada pengusaha kita ini, Pak, kenapa Bapak ini berdusta? Saya tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak jawab hanya 7 tahun? Harta Bapak yang tidak lagi ternilai asetnya, di setiap bank ada deposito Bapak, di setiap tempat ada pabrik Bapak. Kenapa Bapak jawab hanya 10 sampai 15 juta? Anak Bapak yang saya tahu ada 7 orang. Kenapa Bapak jawab hanya 1? Senyum agak kecil. Pengusaha kita ini berkata, nah, memang kamu benar. Kalau dihitung-hitung umur saya memang 65 tahun. Tapi rasa-rasanya dari umur 65 tahun yang Allah berikan kepada saya
hanya 7 tahun yang ada maknanya di hadapan Allah. Baru sujud saya benar, baru saya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan umur saya yang lain abu-abu warnanya semua mas, penuh dengan maksiat. Begitu juga dengan harta. Setiap tempat ada info saya, harta di mana-mana. Tapi rasa-rasanya dari semua harta yang Allah berikan kepada saya, hanya 10 yang sampai 15 juta yang ada maknanya di hadapan Allah. Saya belanjakan, saya bantu masjid, saya bantu pakai miskin, saya bantu janda, dan itu adalah harta yang kekal abadi untuk saya di akhirat. Serta harta yang lainnya akan menjadi warisan. Kalau anak lah, kamu juga tahu anak saya banyak, ada 7. Tapi rasa-rasanya dari 7 anak yang saya punya, hanya 1 yang akan menjadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya walaupun telah meninggal dunia. Sedangkan anak saya yang lain entah tahu perginya kemana mas. Dari sini hadir, kita dapat mengambil cerita. Jangan-jangan orang tua tadi adalah kita-kita ini. Dan janganlah kita-kita ini bisa jadi orang tua tadi itu. Tapi jangan sampai kita menjadi orang tua tadi itu. Berapa banyak umur yang telah Allah berikan kepada kita, berapa banyak yang telah ada makna di hadapan Allah. Bukankah baginda Nabi telah bersabda, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan baik juga amalnya. Sedangkan harta yang telah Allah berikan kepada kita, berapa banyak harta yang telah kita sedekahkan di jalan Allah untuk berinfak, untuk membantu masjid, membantu pakai miskin, membantu anak yatim, dan itu adalah harta yang hakikatnya akan menjadi milik kita. Harta yang kita simpan akan menjadi warisan. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Sedangkan harta yang kita sedekahkan hakikatnya akan menjadi pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu juga seorang anak yang Allah titipkan kepada kita. Berapa banyak yang telah menjadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah yang akan mendoakan kita walaupun setelah meninggal dunia. Bukankah salah satu amal yang tidak akan putus walaupun telah meninggal dunia adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Sedikit ada pantun. Burung puyuh, burung kakak tua. Burung puyuh, burung kakak tua. Burung cimanggis, burung Depok. Itulah nama-nama burung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ismi, dan juga yang saya hormati para dewan juri, dan juga yang saya hormati para peserta dai. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, yaitu dalam melaksanakan latihan dai yang kelima. Ya, saya baru di sini belajar. Jadi saya bukannya Ustadz Kondang, bukan. Saya cuma Ustadz kondangan aja. Juga saya juga bukan Ustadz, ya, tapi mudah-mudahan bawa Ustadz ya. Pada Ustadz baru kan enak. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kita kaum muslimin pengikutnya, insya Allah pengikutnya Nabi Muhammad kelak sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin serta dai, saya ini cuma hanya jamaah yang mewakili Masjid Baitur Rahman, karena saya disuruh oleh ketua masjid yang memang kebetulan ketua DKM-nya adalah kakak saya sendiri. Jadi coba hadirin, saya ingin menyampaikan surat Al-Asr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dewasa ini, tapi maaf ya, saya melihat ya, bukan kenapa kan? Dewasa ini kita lihat manusia bekerja keras siang dan malam mencari harta benda. Tujuan mereka mencari harta agar memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan dan keberuntungan. Padahal itu semua dapat diperoleh dengan mengamalkan agama dengan sempurna. Apabila kita tidak dapat mengamalkan agama dengan sempurna, maka kita akan mengalami kesengsaraan dan kegagalan, kerugian di dunia dan di akhirat. Banyak di antara manusia yang sibuk dengan bekerja untuk mengumpulkan harta dari pagi sampai sore, sampai lupa dengan ibadah. Seperti dia mau sholat zuhur, sibuk dengan pekerjaannya, dan akhirnya sampai menjelang asar dia masih di dalam perjalanan. Sampai rumah dia ketiduran, tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sampai Rabu Isya, akhirnya subuh kesiangan, karena dia merasa capek di dalam bekerja sehari-hari. Maka daripada itulah, marilah kita sama-sama untuk memberikan menjadi orang yang benar-benar yang tidak merugi, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Sedikit ada pantun, ada sedapin, terima kasih, literasi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.